Shalom saudara. Kebenaran hari ini berjudul objek penelitian. Dunia kita hari ini benar-benar semakin fasik dengan tidak peduli akan Tuhan, seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1-5. Dunia juga sebenarnya semakin ateis, ateis praktis, di mana orang tidak mempercayai adanya Allah. Walaupun dengan mulut mereka mengaku percayakan Allah, tetapi perbuatannya tidak menunjukkan bahwa mereka benar-benar percaya kepada Allah. Suasana dunia seperti ini juga ada dalam lingkungan kehidupan banyak orang Kristen. Tanpa kita sadari, kita pun bisa terpengaruh oleh keadaan itu, saudara. Orang Kristen memang tidak menyangkali atau meninggalkan kepercayaannya. Banyak orang Kristen memang tidak menyangkali atau meninggalkan kepercayaannya, tetapi mereka membiarkan diri terikat dengan kesenangan dunia dan hal-hal yang tidak patut yang dapat melukai hati Tuhan. Suasana dunia yang sudah sedemikian fasik membuat sikap ceroboh atau memicu sikap ceroboh dan sembarangan hidup. Dan itu juga menjadi irama dalam kehidupan banyak orang Kristen, saudara. Harus jujur diakui bahwa irama hidup kita adalah irama hidup yang sering mendukakan hati Allah. Kita belum sungguh-sungguh berniat untuk menyenangkan hati Allah. Seringkali yang menjadi pertimbangan utama kita adalah kesenangan dan kepuasan hati kita sendiri. Meskipun kita selalu menyanyikan lagu yang bernuansa keinginan menyenangkan hati Allah, tapi kita sebenarnya abai dengan perasaan Tuhan dalam keseharian. Artinya tidak sungguh-sungguh peduli perasaan Allah dengan tindakan-tindakan kita, apakah hati Tuhan nyaman atau tidak. Dan seringkali kita tidak peduli. Banyak orang tidak peduli. Mengapa ini terjadi? Ya, salah satu jawabannya adalah tidak benar-benar mengalami Tuhan atau belum benar-benar mengalami Tuhan. Saudaraku sekalian, kita hanya mengenal Tuhan secara teoritis semata. Kita tahu bahwa ada Tuhan yang lahir sebagai manusia di Bethlehem. Artinya Yesus menjadi manusia. Kelahirannya di dunia hendak menghapuskan dosa seluruh umat manusia. Dan berbagai pengetahuan teoritis dan doktrina lain mengenai Tuhan. Nah, saudara, kita tahu bahwa ada Tuhan yang lahir sebagai manusia di Bethlehem. Kelahirannya di dunia hendak menghapus dosa seluruh umat manusia. Dan berbagai pengetahuan teoritis dan doktrinal lain mengenai Tuhan. Kita memahami Tuhan secara teoritis maksudnya, tetapi tidak mengalaminya secara nyata. Bila demikian, wajar saja apabila kita dapat mengatakan ingin menyenangkan Tuhan, tetapi tidak sungguh-sungguh menghidupinya dalam keseharian. Sehingga kita tidak pernah sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Ini bahaya, saudara. Sebab Tuhan hanya menjadi konsumsi kognitif atau objek pemikiran yang diteliti dengan nalar. Banyak orang Kristen dan teolog yang menjadikan Tuhan sekadar objek penelitian. Mereka merasa sudah mengenal Allah, padahal sebenarnya mereka hanya mengerti dalam pikiran. Sejatinya orang Kristen tidak boleh menjadikan Tuhan hanya sebagai objek penelitian dalam nalar saja. Ya, bukan berarti percakapan teori dan penelitian yang diadakan oleh para teolog dan sekolah tinggi teologi adalah hal yang perlu dihindari. Oh, bukan begitu, saudaraku. Kajian teoritis tentang Tuhan merupakan hal yang baik dan sangat diperlukan pada tempatnya. Akan tetapi hendaknya kita tidak merasa puas apabila telah mempelajari hal-hal tersebut secara teoritis. Tuhan itu lebih dari tulisan dalam lembaran-lembaran kertas. Tuhan itu membuka dirinya untuk dialami setiap individu. Jangan menjadikan Tuhan sekedar sebagai komoditas untuk mengangkat harga diri, bahkan untuk mencari uang dalam subscribers melalui medsos. Aduh, itu miskin sekali. Dan akhirnya hanya untuk prestis atau kebanggaan diri. Saudaraku, Allah harus menjadi sosok yang kita alami secara konkret. Harus.
Ya saudaraku, Allah itu tidak boleh hanya menjadi objek penelitian. Allah itu hidup dan nyata yang harus ditemui dan dialami, dirasakan. Kita harus mengalami Tuhan sebagaimana yang dialami oleh tokoh-tokoh iman dalam Alkitab. Ya, demikian pula kita harus mengalami Allah sebagaimana yang dialami oleh murid-murid Tuhan setelah Yesus naik ke surga. Mereka mengalami Allah sampai tahap tidak takut kehilangan apapun. Mereka tidak gentar, saudara, harus teraniaya, kehilangan harta, kehilangan keluarga, bahkan nyawa mereka sendiri dalam aniaya dan kekejaman yang sangat melampaui batas. Pada saat-saat di mana orang percaya teraniaya, seakan-akan Tuhan tidak hadir, seakan-akan Tuhan tidak menyertai loh, saudara. Tetapi mereka tetap percaya kepada Allah dan bertahan dalam pengharapannya. Sekarang kita menghadapi pengaruh dunia yang begitu fasik. Fasik artinya tidak takut Tuhan dan tidak peduli hukumnya. Tanpa sadar sering kita tergiring juga loh. Kalau kita tidak berjaga-jaga, tergiring juga, saudara. Nah, tapi sekarang kita sadar. Kita tidak mau tergiring, saudara. Sekarang kita bertekad untuk tidak terbawa oleh arus dunia. Kunci untuk tetap konsisten mengikut Tuhan adalah mengalami Tuhan secara nyata setiap hari. Ya, mengalami Tuhan bukan saja pada waktu kita berdoa, melainkan pada waktu kita ada dalam perjalanan hidup setiap hari. Misalnya ketika kita harus memilih sesuatu, mempertimbangkan keputusan, atau berada di suatu situasi yang tidak nyaman. Nah, disitulah kita harus mengalami kehadiran Allah karena kita memang membutuhkan penyertaannya. Tuhan harus hadir pada setiap kawasan hidup kita setiap hari untuk menjadi pemimpin atas hidup kita. Saudaraku, kita harus belajar menjadikan keputusan Tuhan sebagai keputusan kita. Pertimbangan Tuhan kita jadikan sebagai pertimbangan kita, saudaraku. Ya, harus berani bagaimana menjadikan Tuhan menjadi keputusan kita. Pertimbangan Tuhan sebagai pertimbangan kita atau tugas yang Tuhan berikan. Nah, ini pertimbangan Tuhan sebagai pertimbangan kita. Jadi kita selalu memandang Tuhan, apakah apa yang Dia kehendaki dalam hidup kita. Kita harus belajar menyerap perasaan Allah menjadi perasaan kita. Nah, ini baru disebut mengalami Tuhan dalam keseharian. Setiap kita harus mengalami dan menjumpai Tuhan, karena Tuhan benar-benar hidup dan ada. Dan untuk menjumpai Allah yang hidup memang tidak mudah, karena Ia bukan Allah yang murahan. Bagi mereka yang tidak sungguh-sungguh bersedia mencari Allah, Allah seakan-akan mati atau Allah seakan-akan tidak ada. Allah dengan gagahnya di dalam integritas Allah yang sempurna, tidak peduli akan hal itu, saudaraku. Ya, Allah dengan gagahnya di dalam integritas yang sempurna tidak peduli akan hal itu. Oh, dan Anda tidak sungguh-sungguh, ya sudah, nggak akan menemukan Tuhan. Tapi yang sungguh-sungguh mencari Tuhan pasti akan menemukan Dia. Demikian janji Allah, bahwa yang mencari Tuhan akan menemukan Allah. Allah akan memberi diri ditemui oleh orang yang mencari Dia. Mari kita temui Dia, mari rasakan kehadirannya, mari kita ikuti jejaknya. Tuhan memberkati.